Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua tetap sehat. Selamat berjumpa kembali melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Hari ini Rabu, tanggal 23 Juli 2025. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 6, ayat 41 sampai 51, sesuai bacaan Gereja Toraja. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang kuat dan segar pagi ini. Namun sebelum kami melakukan tugas pekerjaan kami hari ini, kami akan rindu membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami hari ini. Karena itu, ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, yaitu terdapat dalam Yohanes pasal 6, ayat 41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan ayat bacaan itu tadi, dari Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51, dapat diberikan sebuah nats atau renungan yang berbunyi, percaya dan menerima roti hidup. Maapatongan siaumpo bagi roti hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia saat sekarang ini, banyak makanan yang membuat manusia bisa hidup, dan membuat banyak manusia merasa dirinya telah kuat, telah segar karena melalui makanan itu. Demikian pun pada manusia saat sekarang ini, ada banyak manusia yang bisa hidup oleh karena makanan pokoknya ialah nasi. Tapi ada pula manusia bisa hidup melalui makanan pokoknya ialah roti. Seperti yang kita kenal, bahwa manusia yang makan nasi atau menjadi makanan pokoknya ialah nasi adalah bangsa Indonesia. Tetapi ada pula makanan pokok manusia yang membuat manusia itu bisa hidup, ialah roti, yaitu orang-orang turis atau orang-orang barat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop bacaan kita saat ini, yang mengungkapkan bahwa
Yesuslah yang menjadi roti hidup, yang mengatakan bahwa Dia adalah sebagai roti hidup. Dalam pengajarannya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak sebagai roti kehidupan yang telah turun dari sorga. Ia datang untuk memberikan hidup kepada setiap orang kepadanya. Namun sayangnya, orang-orang yang datang kepada Yesus mendengarkan pengajarannya memiliki motivasi yang salah. Mereka mencari dan datang kepada Yesus karena urusan perut, bukan karena ingin sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengklaim dirinya sebagai roti kehidupan yang telah turun dari sorga, menimbulkan reaksi yang sungut-sungut dan kecewa dari orang banyak. Kendati pun Yesus telah mengadakan berbagai mujizat di depan orang banyak yang dapat membuktikan kebenaran dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari sorga, namun banyak juga yang terus berada di dalam ketidakpercayaan mereka. Melihat ketidakpercayaan dan sungut-sungut orang banyak, Yesus selalu menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya, tidak seorang pun dapat datang kepada Yesus Kristus atas kemauannya sendiri. Bapa yang memanggil dan menariknya ke dalam kehidupan yang kekal. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita semakin mengenal dan mendekatkan diri kepada Yesus Kristus sebagai roti hidup. Perlu memperhatikan pengajaran dan bimbingan ilahi dari Sang Bapa sendiri melalui kuasa dan tuntunan Roh Kudus, agar kita sebagai orang percaya senantiasa mengaminkan dan tetap beriman kepada Yesus, bahwa Yesuslah sebagai roti hidup yang telah turun dari sorga. Roh Kuduslah yang senantiasa menuntun kita sehingga mengakui dan menerima Yesus sebagai roti hidup yang turun dari sorga, kita boleh memegang teguh keselamatan itu. Semoga Roh Kuduslah yang selalu menguatkan dan menuntun kita untuk melakukan firman Tuhan mulai saat sekarang ini kekal selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Kita masuk dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas lawatan firman-Mu kepada kami saat ini. Semoga kami tetap percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai roti hidup. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kami sebagai anggota Jemaat Sion Makale dan sesama kami yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, sembuhkanlah mereka dari penyakitnya. Berkatilah tangan para medis dan dokter, berkatilah obat dan makanan yang dikonsumsi, semoga menjadi sarana kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Tuhan, kami juga mendoakan semua orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tak berdaya lagi, baik sebagai anggota Jemaat Sion Makale maupun sesama kami, dimanapun mereka berada. Berikanlah kekuatan, baik jasmani maupun rohani. Kami juga tetap berdoa bagi mereka yang berduka cita. Hiburkanlah mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Tuhan, kami mau berdoa untuk tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Demikian pun juga anak cucu kami yang sementara menuntut ilmu pengetahuan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan, berkatilah mereka dalam pendidikannya masing-masing. Begitu juga bagi anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Karuniakanlah pekerjaan bagi mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya pemerintah kami di Kabupaten Tanah Toraja. Berkatilah bupati dan wakil bupati.
dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga daerah ini, masyarakat kami, boleh aman dan damai melakukan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan sebagai pembawa berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Berikan kekuatan dan keselamatan. Demikian pun kami tetap berdoa sebagai rekan sekerja Allah di tengah-tengah jemaat Sion Makale. Baik kami sebagai pendeta, kami sebagai penatua dan diaken. Berikanlah kekuatan dan kesehatan kepada kami semua untuk menjalankan seluruh program yang sudah ditetapkan demi pertumbuhan dan kedewasaan iman jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah yang kami sampaikan dari atas Bukit Sion Makale. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.